Halo teman-teman, selamat datang di obrolan Fanta. Apa itu Fanta? Ngobrol bareng Farhan, Nanda, dan Tasya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Kusuma Wahyudi. Samping saya Tasya Siswanda, samping saya Nanda Siva Absari. Kami semua mahasiswa psikologi Mercu Buana Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah podcast yang bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2 untuk mata kuliah Psikologi Media dan Komunikasi. Nah, dan tema yang kita ambil ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Temanya apa? Temanya adalah Quarter Life Crisis. Nah, dengan begitu, kalian penasaran gak apa aja yang akan kita bahas di video kali ini? Penasaran kan? Makanya yuk kita langsung ke pembahasannya. Hai semuanya, kenalin nama gue Nanda. Di sini gue kedatangan 2 teman gue, ada Tasya, ada Farhan juga. Hai Tasya, hai Farhan. Halo Nanda. Apa kabar nih kalian berdua? Alhamdulillah baik. Nanda gimana kabarnya? Baik juga kok. Oh iya, gue di sini mau nanya sama kalian berdua, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Nanya apa tuh? Kalian kan di sini umurnya udah 20-an ya. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasa cemas, bingung atau bahkan stres tentang mikirin hidup? Kayak soal karir, jodoh, atau bahkan kayak galaunya tuh ngegalauin eksistensial lo di hidup lo sendiri gitu. Pernah nggak sih? Terus juga kayak belum lagi baik tuntutan kanan, kiri, tanggung jawab makin kesini tuh makin banyak kan. Akhirnya banyak dari kita yang ngebatin kayak gini amat sih jadi orang dewasa. Wah iya pastinya pernah sih ya. Apalagi pas gue udah mulai masuk umur 20-an. Sebenarnya ini juga bisa terjadi di umur berapa aja sih. Tapi kalau gue sendiri, ini terjadi di umur 20. Nah, kejadian ini biasa disebut dengan quarter life crisis. Nah, tapi lo tenang aja karena ini adalah hal yang wajar dan juga tentunya pasti dialami oleh banyak orang. Nah, makanya nih, buat teman-teman jangan skip videonya dan juga podcastnya. Tonton terus podcast kita sampai habis ya. Karena kita bakalan kasih tahu apa aja pemicu dari hal tersebut dan juga apa yang dapat kita lakuin untuk menanganinya. Ih, mantep banget nih. Tapi sebelumnya gue boleh nanya nggak, menurut kalian tuh quarter life crisis tuh kayak gimana sih? Oke, dari gue dulu kali ya. Kalau gue sendiri, menurut gue quarter life crisis itu adalah dimana kita ini merasa stres dan juga merasa khawatir dan juga cemas tentang apa yang belum tentu terjadi gitu loh. Maksudnya pada diri kita di masa yang akan mendatang gitu loh. Kalau gue sendiri itu terjadi di umur 20, dimana gue itu udah mulai kuliah dan juga gue merasakan agak kesulitan ekonomi gitu ya. Yang tadinya gue jajan sekian, tapi uang jajan gue tuh jadinya sekian gitu loh. Jadi menurun. Dan juga masih banyak satu dan lain hal hal lainnya gitu. Nah dari situ gue tuh udah mikir nih gimana caranya mendapatkan uang. Mulai dari cari info loker part time dan juga info loker full time. Dan juga tapi kan di lain sisi gue itu masih kuliah dan juga gue itu belum bisa kerja full time gitu loh. Dan juga gue itu belum ada pengalaman banget gitu. Apalagi waktu itu gue itu masih kuliah semester 1. Nah, maka dari itu gue itu pas lagi semester 1 muter otak nih. Gimana nih? Karena gue punya uang sekian, gimana caranya gue itu agar uang itu tuh berputar. Maka Biar dari dapat duit kan. Iya, biar tetap dapat duit gitu. Akhirnya gue nih punya ide nih, akhirnya gue jualan es mambo. Buat teman-teman gue pasti tahu kalau misalnya gue itu dulu jualan es mambo ya. Es mambo tuh yang kayak gimana sih Tasya? Es mambo, es yang diisep-isep itu loh. Oh, lu jual berapa waktu itu? Waktu itu gue jual 2.000 ya. Modal gue waktu itu 10.000. Terus per hari gue itu dapat 15.000, 20.000, pokoknya gitu deh. Nah, kan itu lumayan banget tuh gitu. Akhirnya gue jual rutin tuh.
es mambo itu di kampus. Berarti lumayan ya penghasilan lu selama jualan es di kampus. Cuman gue lihat teman-teman gue itu kayak misalnya kalau gue jual tiap hari itu mungkin mereka agak bosan kali ya. Jadi gue jual waktu itu akhirnya yang tadinya tiap hari jadi hari Jumat aja gitu. Terus kalau Farhan sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih, pengalaman saya yang pada dasarnya itu dulu pernah sempet di umur 18 tahun gue baru banget pertama kali selesai sekolah formal gua SMA di SMA negeri di Tangerang. Setelah itu gua langsung daftar untuk ke instansi negara untuk menjadi ASN. ASN itu kan aparatur sipil negara. Nah, kenapa gue pengen jadi itu? Karena itu udah menjamin banyaknya juga tunjangan-tunjangan untuk di kehidupan kita. Nah, itu buat menjadi cita-cita gue selama ini. Tapi akhirnya gue gagal karena gue udah pernah ngerasain yang namanya tes itu dari awal sampai dengan akhir, dari susah sampai dengan mudah gue laluin, tapi akhirnya nggak sesuai dengan apa yang gue sudah perjuangin selama ini. Karena kita nggak tahu kedepannya yang namanya nasib itu ternyata hoki-hokian gitu. Iya betul. Jadi akhirnya gue putuskan untuk kuliah. Gue berpikir juga untuk meraih kesuksesan itu ada banyak jalan. Yang penting kita tetap dengan jalan yang halal dan semoga kita mendapat keberkahan sih. Intinya gitu aja. Amin. Terus gimana tuh waktu itu cara lo buat berdealing dengan diri lo gitu, buat lo tuh mikir kayak lo nggak ikhlasin aja gitu lo masalah. Gue mengikhlaskan masa lalu gue karena gagalnya meraih cita-cita itu dengan cara gue berpikirnya melihat profesi selain dengan juga ASN tersebut, yaitu seperti kayak misalkan pengusaha atau direktur di perusahaan swasta. Mereka kan bukan ASN, mereka mempunyai suatu perusahaan yang dibentuk dari awal sampai dengan saat ini yang sudah besar dan mempunyai banyak karyawan. Dan di situ gue berpikir gue harus seperti itu walaupun gue tidak menjadi ASN. Nah, dengan caranya apa? Dengan cara gue kuliah, terus gue mempelajari suatu bisnis di kampus gue tersebut. Kan di kampus gue tersebut tuh ada banyak mata kuliah umum peminatan gitu. Ada kewirausahaan 1 sampai dengan kewirausahaan 3. Ternyata itu bekal buat gue banget sih untuk membangun suatu usaha dari awal, dari kecil-kecilan sampai ya insya Allah mungkin kedepannya nanti menjadi usaha yang besar dan mempunyai karyawan banyak. Amin. Dan itu bisa menjadi buat motivasi buat gue supaya bisa menjadi orang yang sukses selain menjadi ASN tersebut. Jadi seperti itu. Berarti Farhan ngelihat ini ya peluang kerja yang lain selain dari ASN itu ya? Iya betul. Kalau tadi kan cerita Farhan gimana dia bisa dealing sama dirinya sendiri waktu ngerasa stres. Kalau misalnya dari Tasya sendiri gimana cara Tasya berdealing sama keadaan stresnya Tasya waktu itu? Gimana ya? Sebenarnya kalau dipikir sih masalah gue yang tadi itu sepele ya. Dan juga kalau dipikir itu, tapi kalau dipikir pada saat itu gue juga sempat ngalamin stres juga gitu loh. Karena gue tuh pengen tanggung jawab juga gitu loh sama diri gue sendiri gitu. Ditambah lagi ekonomi keluarga yang lagi gak stabil. Itu tuh kayak gue ngerasa pengen buktiin lah gitu. Kayak gue tuh pengen ngebantu sedikit ekonomi keluarga gue gitu loh biar jadi lebih stabil lagi gitu. Gue
tetap bersyukur aja. Gue juga berdoa gimana caranya gitu, dan juga gue berusaha dengan cara gue gitu buat tanggung jawab sama diri gue sendiri. Itu gue nggak minta jajan lagi sama orang tua, tapi gue muter uang yang udah ada gitu loh. Kayak tadi yang gue bilang, gue modal 10.000 tapi gue dapetnya 15.000, 20.000. Nah 20.000 itu nanti gue putar lagi. Gimana caranya biar gue tetap mendapatkan uang dengan cara gue gitu loh. Nah, kalau dari cerita Tasya sendiri yang kayak gitu, sebenarnya ada penelitian yang mengungkapkan bahwa stresor manusia itu akan bertambah seiringnya dengan bertambahnya umur. Jadi ya wajar kalau semakin lu meningkat umurnya atau semakin tua, jadi lu semakin stres. Tapi, ini ada tapinya nih Tas, ya kan? Peningkatan stres pada usia 20-an itu biasanya adalah yang paling drastis. That's why meski sebenarnya masalahnya tuh lebih rendah, tapi ya rasanya itu paling berat untuk dijalanin. Kenapa kok bisa gitu? Karena yang pertama, usia ini adalah usia yang masih transisi, dimana lo mulai ngerasa adanya perubahan peran, perubahan pola pikir dan lain sebagainya. Dan ini menuntut untuk adanya adaptasi. Dan yang kedua, usia 20-an itu adalah usia yang masih entry level. 20 tuh umur yang nanggung sebenarnya. Kita dituntut untuk tanggung jawab, namun dibilang dewasa, ya belum dewasa-dewasa banget sih. Ya kita belum dewasa, tapi dibilang anak kecil ya juga bukan. Iya, Gitu. masih labil ya berarti ya gitu ya. Iya, masih labil. Iya, setuju banget sama Farhan. Nah, kira-kira kalau cerita dari Nanda nih, gimana nih Nanda pengalamannya dalam mengatasi quarter life crisis? Coba dong ceritain. Kalau dari gue sendiri, sebenarnya sampai sekarang juga masih suka ngerasain hal ini kali ya. Kayak ngelihat teman yang seumuran tapi punya prestasi yang lebih dari lo tuh kayak gimana ya? Ngeliatnya tuh kayak diri lo tuh kok gini-gini aja, sementara orang lain tuh udah maju, tapi lo stuck di sini aja tuh kayak ya gitu. Cuman gue berusaha buat coba deal sama diri gue sendiri, jadi nggak terus-terusan kepikiran hal itu. Sebenarnya kalau gue sendiri paling ngelakuin kayak gue coba nyibukin diri gue sendiri, entah yang kayak nonton film atau nonton drama Korea tuh kan juga ngebantu banget tuh, ngelihat yang cakep-cakep kan, jadi ngebantu banget buat healing. Terus kayak ngelihat apa ya, platform-platform yang bikin lo ketawa-ketawa juga itu ngebantu banget. Atau enggak, Tapi biasanya itu kalau misalnya quarter life crisis itu lu terjadi pas kapan, Nanda? gue ngalamin kayak gini setiap ngelihat orang yang achievementnya tiba-tiba lebih dari gue. Makanya gue sekarang jujur aja ngurangin banget ngebuka kayak apa ya, contohnya Instagram deh. Gue jarang banget sekarang buka Instagram, karena kalau misalnya buka Instagram tuh kayak yang tiba-tiba ngerasa gitu lebih, iya. Emang sih kadang gue juga suka ngerasa kayak gitu. Itu bukan pengalaman lo aja mungkin ya, berarti di gue itu juga gitu. Gue pikir itu gue doang yang ngerasain, ternyata lo juga ya. Emang kadang suka tuh bukan iri hati atau gimana ya, cuman kita ngerasa kayak ih kok dia itu bisa lebih dulu sukses daripada kita ya, padahal umurnya itu sama tapi dia itu lebih sukses daripada kita. Mungkin malah jadinya minder kan kalau iya, malah jadi minder gitu. Mungkin ada pun hal-hal yang bisa kita lakuin ya, kita berpositif thinking kali ya. Kayak misalnya oke lah dia lebih sukses daripada kita. Tapi It takes time gitu loh, kayak semuanya tuh pasti butuh waktu. Kayak nanti kita juga bisa kok bakal sukses kayak dia gitu. Terus kira-kira menurut kalian berdua nih, menurut Tasya sama Farhan, ada nggak sih hal-hal yang harus kita lakuin kalau misalnya kita lagi ngalamin quarter life crisis ini? Kira-kira apa? Kalau dari Tasya apa? Kalau dari gua sih ada beberapa saran ya. Yang pertama itu tingkatin resilience-nya. Resilience apa sih?
Resilience. Oh iya, mungkin kalau misalnya teman-teman psikologi kita nih pasti udah tahu nih, udah pada sering dengar apa sih itu resilience. Tapi kalau teman-teman yang lain kan pasti belum pada tahu nih resilience apa. Jadi resilience atau resiliensi itu adalah dimana seseorang bisa bangkit kembali atau bounce back dari saat dia itu sudah mengalami kesulitan, jadi dia bisa bangkit lagi gitu loh. Itu resilient. Iya, ibarat kata nih ya, kalau misalnya karet gelang itu kalau udah ditarik, terus dia itu bakal balik lagi ke tempat semula. Nah, makanya kita itu juga harus gitu, biar kita itu nggak terpuruk dan juga nggak stuck di situ-situ aja. Jadi kalau misalnya kita udah stres atau kita udah mengalami yang namanya cemas, overthinking, ataupun quarter life crisis ini, itu kita tuh harus bisa bounce back dan juga bisa lebih baik lah daripada sebelumnya gitu loh. Jadi jangan sampai stres itu malah bikin kita terpuruk gitu loh. Ibarat kata kalau misalnya kita stres dan juga kita malah terpuruk, itu sama aja nol, kita itu nggak menghasilkan apa-apa gitu loh. Nggak jalan kemana-mana, di situ-situ aja kan. Iya, jalan di tempat kita. Jadi kita itu harus bounce back. Kalau menurut Farhan gimana? Kalau menurut gua sih itu lo harus punya pendukung sosial yang baik atau support system. Nah, ini suatu hal yang penting juga. Pastiin kalian dikelilingi sama lingkungan sosial yang positif dan mendukung kalian untuk berkembang. Dan kalau kalian butuh tempat untuk cerita, ya mereka ada gitu. Jadi kayak di circle lingkungan pertemanan lu yang udah kira-kira lu merasa nyaman, dan dia bisa menjaga kerahasiaan lu, dan dia juga bisa mensupport lu pada saat lu lagi down. Nah, disitulah lo harus bisa mempertahankan pertemanan dengan mereka tersebut, karena itu suatu pendukung sosial yang baik atau bisa dikatakan support system buat diri lu pribadi. Oh, itu juga harus disyukuri banget ya kalau misalnya kita itu punya circle atau support system yang dapat mendukung kita dalam berkembang gitu ya. Itu harus banget disyukuri gitu loh. Kadang ada yang dia itu orangnya itu pengen berkembang, tapi circle-nya dia itu malah jadi toxic gitu loh. Jadi dia itu circle-nya itu yang nggak mendukung dia, malah kayak seakan-akan bikin makin ngedown gak sih kan? iya, jadi nih individu nih pengen berkembang, tapi dianya itu circle-nya tidak mendukung. Itu kan gak enak banget ya. Makanya teman-teman, kalau misalnya kita udah ada di circle yang positive vibes, yang bisa mendukung kita kalau misalnya kita pengen berkembang, itu harus banget dijaga. Nah, kalau Nanda sendiri gimana nih? Kalau menurut gue sendiri sih, salah satu yang bisa kita lakuin itu jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Berhenti ngebandingin diri sendiri sama orang lain, karena hal kayak gitu tuh jelas-jelas buang-buang waktu gak sih? Terus juga bikin kita makin ngerasa khawatir sama masa depan sendiri. Jadi mending fokus aja sama apa yang kita jalanin sehari-hari. Kalau bisa ya tambah skill lah ya kan. Sekarang mah zamannya udah canggih banget, dari internet, dari mana aja bisa belajar. Terus juga yakin aja semuanya pasti perlahan-lahan bakal bisa nemuin hasil yang bagus gitu loh. Jangan lupa buat self love, karena biar gimana ya, supaya nggak ngerasain quarter life crisis lagi tuh, kita emang perlu banget buat mencintai diri sendiri. Dengan mencintai diri sendiri pasti nggak akan ngerasain itu kan, kita nggak akan ngerasain khawatir gitu nggak sih? Oh iya, setuju banget sama Nanda. Kalau Nanda tadi sempet singgung tentang skill ya, itu aku setuju banget sih. Apalagi lagi pandemi kayak gini kan. Wah, itu webinar ataupun pelatihan itu banyak banget di Instagram yang gratis. Bahkan kalaupun lu nggak ikut webinar atau pelatihan, lu ningkatin skill lu dari YouTube, Google pun bisa kan?
Oh iya, itu setuju banget. Dari Google juga, dari YouTube juga bisa, Spotify juga bisa. Bener, dengerin podcast kayak gini Iya, setuju banget. nambah pengetahuan juga kan. Mm-mm. Wah, luar biasa ya obrolan kita hari ini. Semoga teman-teman dapat manfaat yang diambil, dapat insight. Dari podcast kita kali ini. Jangan lupa dengerin sampai akhir. Terima kasih untuk Ibu Maria Ulfa selaku dosen pengampu pada mata kuliah psikologi, media, dan juga komunikasi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.